Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen SDM, izinkan saya Eka Berkamustika dari Prodi PJJ Manajemen akan membawakan presentasi terkait tugas tugas manajemen SDM. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Eh, Topik yang akan saya bahas kali ini yaitu peran motivasi dan lingkungan kerja dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hibrid. Latar belakangnya, hybrid work menjadi sistem kerja baru pasca pandemi. Setelah pandemi, banyak perusahaan mengadopsi sistem kerja hybrid karena terbukti fleksibel, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan kerja modern. Terus efisiensi meningkat, tapi burnout juga meningkat. Meski lebih produktif, kerja hybrid sering membuat batas antara kerja dan kehidupan pribadi kabur, sehingga meningkatkan risiko kelelahan mental dan emosional atau burnout. Motivasi internal dan kualitas lingkungan kerja menentukan keseimbangan kerja hidup. Karyawan yang termotivasi dan bekerja dalam lingkungan yang suportif lebih mampu menjaga kesehatan mental serta menyeimbangkan tuntutan kerja dan kehidupan pribadi. Rumusan masalah yang pertama, apa penyebab burnout pada sistem kerja hibrid? Yang kedua, bagaimana motivasi kerja berperan dalam menguranginya? Dan yang ketiga, sejauh mana lingkungan kerja dapat memitigasi burnout? Tujuan pembahasan kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan hubungan antara motivasi dan burnout. Yang kedua, menganalisis pengaruh lingkungan kerja dalam konteks hibrid. Yang ketiga, memberi rekomendasi untuk menciptakan sistem kerja hibrid yang sehat. Selanjutnya ada definisi burnout, yaitu kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang terjadi akibat stres kerja kronis, terutama ketika tuntutan pekerjaan melebihi kapasitas individu. Ini menurut World Health Organization tahun 2021. Tanda-tanda utama burnout yang pertama ada kelelahan berkepanjangan, yang kedua sikap sinis atau menjauh dari pekerjaan, yang ketiga penurunan efektivitas dan produktivitas kerja. Faktor penyebab burnout pada hybrid work. Yang pertama, tidak ada batas antara kerja dan kehidupan pribadi. Yang kedua, isolasi sosial dan kurangnya dukungan. Yang ketiga, ketidakjelasan ekspektasi kerja. Yang keempat, kelebihan beban kerja digital atau Zoom fatigue. Selanjutnya ada definisi motivasi kerja, yaitu dorongan internal dan eksternal yang membuat individu terdorong untuk bekerja secara optimal dan berkomitmen terhadap pekerjaannya. Ini menurut Lutyens tahun 2021. Yaitu motivasi intrinsik berasal dari dalam diri seperti keinginan mencapai tujuan pribadi, kepuasan dalam menyelesaikan tugas, dan rasa memiliki terhadap pekerjaan. Yang ketiga ada motivasi ekstrinsik, yaitu berasal dari luar diri seperti gaji, bonus, promosi jabatan, dan bentuk penghargaan lainnya. Peran motivasi dalam menurunkan burnout. Yang pertama, individu termotivasi lebih resilient terhadap tekanan. Yang kedua, motivasi meningkatkan rasa kontrol dan makna kerja. Yang ketiga, menumbuhkan inisiatif mengurangi kelelahan dan emosional. Selanjutnya ada definisi lingkungan kerja adalah kondisi fisik, sosial, dan psikologis tempat karyawan bekerja yang meliputi ergonomi, hubungan rekan kerja, akses teknologi, dan gaya kepemimpinan. Strategi praktis untuk organisasi, yang pertama, terapkan sistem penghargaan dan pengakuan. Yang kedua, sediakan pelatihan manajemen waktu dan stres. Yang ketiga, ada perbaiki komunikasi lintas divisi. Yang keempat, evaluasi beban kerja dan fleksibilitas secara berkala. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan yang didapatkan yaitu burnout di sistem hibrid nyata dan perlu ditangani serius. Yang kedua, motivasi dan lingkungan kerja kunci intervensi utama. Ketiga, ada perusahaan perlu menyeimbangkan tuntutan dan dukungan. Terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.